Ini TLB 2210-X-204 SPKT Polres Tangerang Selatan. Yang patut diduga adalah memang pemalsuan tanda tangan. Diduga ada 3 orang yang terlibat dalam hal ini. Diduga memalsukan tanda tangan Ketua Umum Yayasan Dirgantara. Oknum PLT Kepala Sekolah SMK Penerbangan Dirgantara berinisial HH bersama rekannya MT dan RT, dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Metro Tangerang Selatan oleh Ketua Umum Yayasan Dirgantara Joko Umboro, melalui kuasa hukum dari DPD Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia DKI Jakarta. Dari informasi yang dihimpun, terungkapnya kasus pemalsuan yang dilakukan oknum PLT Kepala Sekolah tersebut berawal saat melihat terbitnya sertifikat kepala sekolah definitif dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, sedangkan pihak yayasan hanya mengeluarkan surat sebagai pelaksana tugas atau PLT sementara sebagai kepala sekolah. Bukan hanya itu saja, oknum Kepsek tersebut menerbitkan surat pengangkatan bendahara dengan dibubuhkan tanda tangan palsu yang diperuntukkan membuka baru rekening ban mengatasnamakan yayasan. Polnangkur, Kabidub Antar Lembaga DPD PPHI DKI Jakarta usai melakukan pelaporan di SPKT Polres Metro Tangerang Selatan menjelaskan, dari laporan tersebut diduga ada 3 oknum pengurus sekolah yang terlibat. Kami dari Praktisi Perhimpunan Hukum Indonesia saat ini berada di Polres Tangerang Selatan untuk mendampingi klien kami. Kebetulan beliau juga Ketua DPD Praktisi Hukum Indonesia DKI Jakarta, Bapak Haji Joko Umboro SHMH. Jadi dalam dugaan laporan pemalsuan yang dilakukan oleh oknum PLT Kepala Sekolah Yayasan Dirgantara. Ini TLB 2210-X-204 SPKT Polres Tangerang Selatan. Yang patut diduga adalah memang pemalsuan tanda tangan. Dalam hal ini tanda tangan dari Ketua Yayasan Pak Haji Joko Umboro. Terus nanti mungkin pengembangan ada akibat hukum dari situ, ada kerugian material dan non material yang dilakukan. Jadi bukan hanya 1 orang, diduga ada 3 orang yang terlibat dalam hal ini. Haji Joko Umboro, sebagai korban dan juga Ketua Umum Yayasan, sangat dirugikan dengan apa yang dilakukan pelaku, dan dirinya menjelaskan surat pengangkatan sebagai PLT Kepsek tersebut sudah diterbitkan tanggal 2 Maret 2023 yang lalu. Untuk pelaksanaan tugas sebagai kepala sekolah. Jadi kami selaku Ketua Umum Yayasan Dirgantara sangat merasa dirugikan sekali dengan adanya temuan dugaan pemalsuan tanda tangan saya sendiri. Jadi sebetulnya kami memberikan PLT, surat tugas PLT itu kepada yang PLT kepala sekolah itu untuk menjalankan tugas bukan definitif. Tapi setelah saya cross-check ternyata ada temuan tanda tangan saya dipalsukan. Itu kita berikan surat SK itu tanggal 2 Maret tahun 2023. Berarti sudah 1 tahun lebih. Jadi itu juga surat yang digunakan itu untuk membuat rekening tabungan, terus memohon izin ke Dinas Pendidikan untuk izin memimpin. Artinya kan sudah disalahgunakan tuh surat itu. Inisialnya adalah terlapor itu HH, terus MT, terus RT. Itu selaku pengurus SMK. Joko menambahkan, untuk memperkuat pelaporan, dirinya memberikan beberapa berkas bukti surat pengangkatan PLT yang dirubah menjadi surat pengangkatan definitif kepala sekolah, dan juga surat pengangkatan bendahara yang dipalsukan. Iya, jadi bukti dokumen itu berupa surat pengangkatan dengan nomor yang sama, tanggal yang sama, tetapi dirubah PLT menjadi definitif dan tanda tangan juga dirubah. Kedua juga ada surat pengangkatan yang benar-benar dipalsukan oleh yang bersangkutan. Jadi sama sekali saya tidak pernah mengeluarkan surat pengangkatan kepada bendahara. Ternyata itu ada. Itu bukan tanda tangan saya. Ya, untuk selanjutnya ini kan sudah kita lapor, tinggal nanti nunggu BAP.
tunggu BAP, kita di BAP dan juga terlapor juga akan dipanggil juga. Dengan kejadian tersebut, pelaku dijerat pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pemalsuan. Joko Umboro berharap dengan kejadian tersebut menjadi pelajaran untuk semua pengurus dan juga oknum-oknum kepala sekolah. Harapan berbeda diungkapkan Polnangkur. Kalau kita lihat ini banyak kerugian yang terjadi nanti. Karena apa? Tapi kita tidak mau buka di sini, nanti ada sisi lain. Jadi biar segera diproses saja, gitu. Biar polisi juga tidak tebang pilih gitu loh, bahwa memang ini pelaku sudah melakukan kesalahan besar gitu. Jadi pihak penyidik juga harus segera diproses, harus segera dipanggil. Harapannya gini, agar memberi pelajaran buat semua ya, terutama bukan buat pelaku saja, jadi buat semua, baik itu oknum-oknum kepala sekolah ataupun yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.